kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang asal-usul Pulau Muna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Ingkani dari jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo. Saya akan membawakan materi saya tentang asal-usul Pulau Muna. Materinya yaitu Muna pada awalnya dikenal dengan nama Buna, yang dalam bahasa Muna berarti bunga, merujuk pada tradisi lisan masyarakat Muna. Nama itu memberikan makna spiritual kepada kejadian alamnya, di mana terdapat gugusan batu yang berbunga, yang menyerupai batu karang. Gugusan batu tersebut pada waktu-waktu tertentu kerap mengeluarkan tunas-tunas yang tumbuh seperti bunga karang. Oleh karena kejadian itulah, maka masyarakat Muna menyebutnya sebagai Kontuko Buna, artinya batu berbunga. Gugusan batu berbunga tersebut terletak di dekat Masjid Tua Buna di kota Muna yang bernama Bahutara atau Bahtera. Tempat di mana Kontuko Buna tersebut berada dipercaya sebagai tempat terlamparnya kapal Sawergadi Putra Raja Luwu di Sulawesi Selatan yang melegenda. Saat ini Muna dikenal sebagai nama sebuah pulau yang terletak di antara Pulau Sulawesi bagian tenggara, Pulau Buton bagian barat, dan sebelah timur Pulau Kabaena. Selain nama Pulau, Muna juga menjadi nama salah satu kabupaten dari 12 kabupaten atau kota yang ada di Sulawesi Tenggara dengan batas-batas administrasi. Selain itu, Muna juga menjadi nama suku yang mendiami Pulau Muna dan sebagian besar Pulau Buton serta pulau-pulau di sekitarnya yang menggunakan bahasa Muna sebagai bahasa tutur di antaranya mereka. Itulah materi saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman saya yang sudah memberikan saya kesempatan untuk membawakan materi ini. Perkenalkan, nama saya Nisa Astika. Saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya. Jadi, menurut Lakimi Batoa, pembagian wilayah tersebut karena kecintaan Laki Laponto pada dua wilayah di bagian selatan Pulau Muna, yaitu Guh dan Mawasangka, sehingga beliau memohon kepada adiknya sekaligus penggantinya sebagai Raja Muna, La Posasu, agar kedua wilayah dimaksud menjadi bagian dari wilayah Kesultanan Buton. Sebagai gantinya, Laki Laponto menyerahkan dua wilayah yang sebelumnya masuk dalam wilayah Kesultanan Buton yang ada di bagian utara Pulau Buton, yakni Kulit Susu dan Makorumba, yang kini menjadi wilayah Kabupaten Buton Utara. Beberapa catatan sejarah mengungkapkan sebelum menjadi raja di Kerajaan Muna, Laki Laponto terlebih dahulu diangkat menjadi raja muda di wilayah Guh dan Mawasangka selama 3 tahun. Kedua wilayah tersebut dikenal dengan nama Ponto yang diambil dari nama sejenis bambu yang kuat dan keras. Penamaan Ponto tersebut karena seseorang yang menjadi raja muda di wilayah itu akan ditempa menjadi seseorang yang cerdas, kuat, dan keras jiwanya dalam memperjuangkan keadilan dan menumpas kewenang-wenangan terhadap orang lain. Sehingga ketika benar-benar telah menjadi raja di sebuah kerajaan yang besar, dia telah memiliki jiwa tersebut dan menjadi raja yang adil dan mengayomi serta melindungi rakyatnya dari tindakan kesewenang-wenangan dari pihak manapun. Sebagai pewaris tahta kerajaan yang diwariskan dari kakaknya, Laki Laponto, La Posasu tidak keberatan dengan pembagian tersebut. Apalagi selain membagi wilayah kerajaan, dalam perjanjian itu juga disertai suatu perjanjian bahwa kedua kerajaan itu, Muna dan Buton, adalah kerajaan yang bersaudara dan saling membantu bila ada kesusahan atau gangguan dari luar yang dialami oleh salah satunya. Perjanjian itu tetap dipegang teguh oleh kedua kerajaan. Banyak kisah yang menceritakan tentang asal-usul Muna sebagai sebuah pulau, baik itu diceritakan dalam tradisi lisan di kalangan masyarakat Muna maupun hikayat yang ditulis oleh masyarakat Buton. Namun, secara ilmiah belum ada penelitian yang mengungkap
kebenaran dari cerita-cerita atau hikayat tentang asal-usul Pulau Muna tersebut. Kendati demikian, tradisi lisan yang hidup di kalangan masyarakatlah dan hikayat yang ditulis oleh masyarakat, buton yang sering dijadikan sebagai referensi dalam menulis sejarah asal-usul Pulau Muna dan Pulau Buton. Itu saja materi yang saya bawakan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman saya yang sudah memberikan saya kesempatan untuk membawakan materi ini. Perkenalkan, nama saya Nurfika dari jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan membawakan materi tentang asal-usul Pulau Muna. Hakikat kejadian Negeri Buton dan Negeri Muna, buku Tembaga, mengisahkan bahwa Pulau Muna dan Pulau Buton berasal dari segumpal tanah yang muncul dari dasar laut yang ditandai dengan sebuah ledakan yang maha dahsyat. Hikayat tersebut menceritakan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW mengadakan rapat dengan para sahabat, tiba-tiba terdengar sebuah ledakan yang sangat keras hingga mengejutkan. Para sahabat yang lagi mengikuti rapat mendengar suara tersebut, salah seorang sahabat bertanya pada Nabi Muhammad SAW, "Apa gerangan yang sedang terjadi?" Pertanyaan sahabat itu dijawab oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya di sebelah timur telah muncul dua buah pulau atau Muna dan Buton, yang mana penghuninya nantinya akan menjadi pemeluk agama Islam yang taat. Dalam tradisi lisan masyarakat Muna itu dikisahkan bahwa Pulau Muna ditemukan oleh Sawer Gading, pelaut dari kerajaan Luwu di Sulawesi Selatan, dan pengikutnya sebanyak 40 orang. Mereka itu terdampar di sebuah wilayah yang saat ini bernama Bahutara atau Bahtera. Terdamparnya kapal Sawer Gading tersebut akibat munculnya pulau dari dasar laut. Bukti terdamparnya kapal Sawer Gading tersebut adalah adanya sebuah bukit yang menyerupai sebuah kapal lengkap dengan kebin-kebinnya. Bukit yang menyerupai kapal tersebut diyakini oleh masyarakat Muna sebagai fosil dari kapal Sawer Gading yang terdampar tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman saya yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi ini. Perkenalkan, nama saya Nurwaya dari jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo. Asal-usul keberadaan Pulau Muna yang dapat dijelaskan secara ilmiah karena telah melalui penelitian ilmiah adalah seperti yang dapat dilihat pada panel motor Museum Kars Indonesia yang terletak di Desa Gebarjo, Kecamatan Pramitarjo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Dari panel tersebut, kita dapat mengetahui bahwa Pulau Muna hampir seluruhnya tersusun oleh batu gampir yang berumur sekitar 1,8 juta tahun yang lalu. Batu gampir ini diperkirakan dari formasi Wapulaka seperti yang terlihat pada tebing-tebing batu gampir di sepanjang pantai. Batu gampir ini merupakan terumbu karang yang terangkat dan sekarang membentuk kawasan kars yang luas. Itu artinya bahwa Pulau Muna sebelumnya adalah terumbu karang yang ada di dasar laut. Namun karena ada desakan dari bawah, maka terumbu karang tersebut muncul di permukaan dan menjadi sebuah pulau. Bukti kuat dari itu adalah sebuah wilayah di sekitar kota Muna Lama di mana ada hamparan batu karang yang pada saat-saat tertentu mengeluarkan tunas-tunas seperti terumbu karang di dasar laut. Namun warnanya agak berbeda, yaitu putih. Tempat itu sekarang dikenal dengan nama Kontu Kobuna yang artinya batu berbunga. Dengan melihat relief yang ada di dinding Gua Lingkabori dan Mataduno, kita dapat mengetahui bahwa pola hidup dan kebudayaan orang Muna sejak ribuan tahun yang lalu. Relief-relief tersebut menceritakan bahwa orang Muna itu adalah yang menguasai teknologi kelautan dan telah melakukan penjelajahan samudra. Dari kebiasaan itulah memungkinkan orang Muna bermigrasi dan menempati pulau-pulau lain di sekitar Pulau Muna.
Merujuk pada usia relief yang ada di dinding Gua Lingkabori dan Mataduno, Pulau Muna dihuni oleh manusia jauh dari usia relief tersebut. Sebab bila melihat motif lukisan yang ada di dinding gua tersebut, maka manusia yang membuatnya telah memiliki peradaban yang tinggi, yaitu telah mengenal teknologi kelautan dan astronomi. Itu pun materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.